Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, kembali lagi di mata pelajaran biologi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi sistem gerak pada manusia. Nah, sistem gerak pada manusia mungkin kalian tahu, yaitu ada otot, ada tulang, dan ada sendi pastinya. Nah, ketiganya tersebut nanti akan kita bahas bersama-sama dan diharapkan nanti kalian semua bisa memahami lebih dalam tentang sistem gerak pada manusia. Nah, kita ke slide selanjutnya. Nah, ini ada peta konsep. Peta konsep ini nanti akan menjadi acuan kita belajar bersama tentang sistem gerak pada manusia. Nah, sistem gerak pada manusia nanti yang kita pelajari yaitu yang pertama ada rangka, ada otot, dan ada gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Nah, yang pertama itu ada rangka. Rangka itu terbagi atas tulang dan sendi. Nah, tulang nanti itu ada berbagai macam yang namanya tulang yang contohnya ada tulang rawan, ada tulang keras, dan lain sebagainya. Nah, untuk otot sendiri, ini nanti yang kita pelajari yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, yang ketiga, selanjutnya ada gangguan pada sistem gerak pada manusia. Nah, gangguan ini bisa terjadi pada otot, bisa terjadi pada rangka atau tulang, dan juga bisa terjadi pada sendi juga. Nah, nanti semuanya akan kita bahas bersama-sama di sini, di video pembelajaran ini. Dimohon untuk anak-anak semua nanti bisa mendengarkan dan menontonnya sampai habis, sehingga kalian semua nanti bisa memahami tentang mekanisme dan memahami sistem gerak pada manusia. Yang pertama ini ada bagian kedua ya. Bagian kedua ini ada pengenalan. Pengenalan ini saya cantumkan tentang gerak. Nah, gerak adalah suatu tanggapan terhadap rangsangan baik dari dalam maupun dari luar. Jadi yang namanya gerak itu adalah terdapat sebuah rangsangan. Nah, rangsangan ini menimbulkan sebuah tanggapan itu yang berasal dari dalam maupun dari luar. Nah, gerak itu juga bisa dikatakan sebagai kerjasama antara tulang dan otot. Nah, jadi kalau tidak ada kerjasama antara tulang dan otot, tidak akan terjadi yang namanya gerak. Nah, mengapa gerak ini bisa terjadi? Gerak pada manusia ini disebabkan oleh kontraksi otot yang menggerakkan tulang. Jadi, kalau tidak ada otot yang berkontraksi, maka tulang tidak akan bisa bergerak dan tidak akan terjadinya yang namanya gerakan juga, seperti itu. Jadi, ketiga ini sebagai pengenalan, pengenalan tentang gerak ya, pengenalan tentang gerak, bagaimana itu gerak bisa terjadi, terus apa itu gerak juga, seperti itu. Terus yang selanjutnya, nah ini masuk ke rangka tulang manusia. Nah, rangka pada tulang manusia merupakan rangka endoskeleton. Nah, rangka endoskeleton ini yang berarti rangka yang terdapat di dalam tubuh. Nah, yang fungsinya ini ada 6 yang saya cantumkan, yang pastinya ya. Yang pertama memberikan bentuk tubuh, yang kedua menahan dan menegakkan tubuh, yang ketiga tempat melekatnya otot atau otot rangka, yang keempat melindungi organ tubuh yang penting seperti otak, jantung, dan paru-paru, yang kelima untuk bergerak ketika dikehendaki otot, dan yang keenam menghasilkan sel darah di dalam sumsum tulang. Jadi fungsinya ini sangat penting ya untuk tubuh kita.
ada berbagai macam fungsi yang dapat dilakukan untuk melengkapi tubuh agar tubuh kita itu menjadi lebih sempurna, seperti itu. Yang selanjutnya, ini macam-macam tulang berdasarkan bentuknya ya. Yang pertama ada tulang rawan atau kartilago, dan yang kedua itu ada tulang keras atau osteon. Nah, kartilago ini ada beberapa penjelasan. Yang pertama, sifatnya itu adalah elastis dan lentur untuk tulang rawan. Yang kedua, tersusun atas sel-sel tulang rawan atau kondrosit yang mengeluarkan matriks. Yang ketiga, ruang antar sel tulang rawan banyak mengandung zat perekat dan sedikit zat kapur. Itulah sebabnya tulang rawan bersifat lentur. Terus yang keempat, contoh pada bagian persendian, daun telinga, cuping, hidung, dan ruas tulang belakang. Itu ciri-cirinya tulang rawan. Yang kedua ada tulang keras ya, tulang keras atau osteon. Ciri-cirinya pada tulang keras banyak mengandung zat kapur atau kalsium, sedikit mengandung zat perekat. Jadi banyak zat kapurnya ya. Untuk selanjutnya ada matriks akan mengeluarkan kapur dan fosfor yang menyebabkan tulang menjadi keras. Jadi yang menyebabkan tulang keras ini bisa strukturnya itu keras itu karena mengeluarkan kapur dan fosfor. Seperti itu. Yang ketiga, ada proses pengerasan tulang disebut penulangan atau osifikasi. Selanjutnya, sel-sel tulang keras yang telah mati akan membentuk rongga bekas sel tulang yang disebut lacuna. Yang terakhir, setiap lacuna dapat berhubungan satu sama lain kecil yang disebut dengan kanalikuli. Selanjutnya ini ada tulang juga berdasarkan bentuknya. Ada tulang pipih, ada tulang pipa dan tulang pendek, dan juga tulang tak beraturan. Nah, untuk tulang pipa ini ada beberapa ciri. Bentuknya silindris dan berlubang di bagian tengah. Ada 3 bagian, yaitu epifis, kedua ujung, terus diafisis bagian tengah, cakra epifis di antara epifis dan diafisis. Yang selanjutnya ciri-ciri tulang pipa. Ini ada gambarnya, ini gambarnya. Terus yang selanjutnya berisi sumsum merah dan kuning. Jadi tulang pipa ini mengandung sumsum merah dan sumsum kuning. Nah, fungsinya ini adalah sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Terus contoh dari tulang pipa yaitu paha ya, terus tulang kering, lengan, betis, ruang jari tangan dan kaki, hasta dan pengumbil. Nah, untuk tulang pipih ini bentuknya tipis dan pipih. Ini gambarnya. Terus berisi sumsum merah. Nah, isinya itu sumsum merah saja. Kalau tulang pipa tadi kan berisi sumsum merah dan kuning. Kalau pipih itu berisi sumsum merah saja. Nah, yang selanjutnya melindungi bagian tubuh di bawahnya. Jadi fungsinya itu untuk melindungi bagian tubuh yang ada di bawahnya. Yang selanjutnya tulang contohnya itu tulang kepala, rusuk, dada, dan belikat. Itu untuk tulang pipi. Nah, untuk tulang pendek ini bentuknya bulat dan pendek. Nah, ini gambarnya. Terus berisi sumsum merah. Nah, seperti tulang pipi tadi, berisi sumsum merah saja. Terus yang selanjutnya fungsinya itu untuk tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Nah, itu untuk tulang pendek. Yang selanjutnya
contohnya ada di ruas tulang belakang dan pergelangan tangan serta pergelangan kaki. Nah, selanjutnya ada tulang tak beraturan. Tulang tak beraturan ini bentuknya kompleks, seperti ini gambarnya. Terus contohnya itu ada tulang rahang, kepala, dan ruas tulang belakang. Selanjutnya masih pada rangka tulang manusia ya. Rangka tulang manusia itu utamanya dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Nah, tulang tengkorak ini yang ada di yang disebut dengan kepala ya, biasanya kepala, terus badan dan anggota gerak seperti kaki dan tangan seperti itu. Nah, tulang tengkorak ini bentuknya pipih, saling berhubungan membentuk rongga. Yang selanjutnya ada mengelilingi dan melindungi otak yang ada di dalamnya. Terus terdiri atas 22 tulang. 22 tulang. 8 tulang membentuk tengkorak, bagian kepala, tempurung kepala atau tempurung kepala. Nah, seperti itu. Yang 14 tulangnya itu tengkorak bagian muka atau wajah. Yang selanjutnya ada tulang badan. Nah, terdiri atas ruas-ruas tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, tulang gelang pinggul atau panggul. Tulang belakang berada di bagian tengah tubuh yang berfungsi untuk menopang seluruh tubuh dan tempat pelekatan tulang rusuk. Nah, ini untuk fungsinya dari tulang badan. Yang selanjutnya ada tulang anggota gerak. Nah, anggota gerak ini ada tangan dan kaki ya. Tulang yang terdapat pada tangan dan kaki. Tulang anggota gerak pada manusia terdiri atas tungkai depan atau tungkai anggota gerak atas yang bersambungan dengan gelang pahu, terus tungkai tulang anggota gerak bawah yang bersambungan dengan gelang pinggul. Selanjutnya, ini ciri-cirinya masih banyak ya untuk tulang tengkorak, badan, dan tulang gerak. Ini bisa dibaca sendiri. Banyak. Kita menuju ke slide selanjutnya saja. Nah, selanjutnya ini ada persendian atau sendi. Nah, dari sifat geraknya, maka persendian dapat dibagi menjadi 3 macam. Nah, yang pertama ada sendi mati atau sinartrosis. Sinartrosis atau sendi mati itu hubungan antara tulang yang sudah tidak dapat digerakkan lagi. Jadi, contohnya itu pada antar segmen pada tulang belakang persendian, terus tulang tengkorak. Jadi hubungan antar tulang itu tidak dapat digerakkan lagi. Jadi pada saat tulang yang dihubungkan itu tidak bisa bergerak. Seperti contohnya tadi ada antar segmen pada tulang belakang, terus persendian tulang tengkorak. Terus macam-macamnya ini sinkondrosis, kedua ujung tulang dihubungkan dengan kartilago, tulang rawan. Terus sinkondrosis, kedua ujung tulang dihubungkan dengan kartilago, tulang rawan. Yang kedua ada sendi kaku atau amfiartrosis. Nah, hubungan antar tulang yang memungkinkan adanya sedikit gerakan terbatas. Jadi untuk tulang sendi mati ini tadi total tidak ada gerakan. Dan untuk sendi kaku ini ada gerakan tapi sedikit, terbatas. Nah, yang contohnya ini ya, contohnya tulang kaku sendi kaku ini adalah persendian pada pergelangan tangan dan kaki, hubungan antara tulang rusuk dan tulang belakang dan tulang dada dan
Juga hubungan tulang kemaluan, persendian ruas-ruas tulang belakang. Yang ketiga ada sendi gerak atau diartrosis. Ini hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan lebih bebas. Jadi sangat bebas ya untuk diartrosis ini. Ada gerakan bermacam-macam. Nah, macam-macamnya. Ini sendi peluru, ada sendi engsel, ada sendi pelana, ada sendi putar, ada sendi evoid atau ellipsoide. Nah, ini termasuk pada sendi gerak atau sendi diartrosis. Contohnya ini ada sendi evoid atau elips, gerak ke samping malu dan mundur tetapi tidak mengintari poros ujung tulang berbentuk oval masuk ke dalam cekungan lain berbentuk elips. Terus ada sendi pada siku dan lutut, persendian pada tulang telapak tangan dengan ibu jari, dan lain sebagainya. Kita lanjut saja ya, bisa dibaca lagi nanti. Terus yang selanjutnya ada otot. Nah, otot ini menurut bentuk dan cara kerjanya terdapat 3 macam otot, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nah, untuk otot lurik sendiri atau otot rangka ya, biasanya disebut juga dengan otot rangka, ini memiliki ciri-ciri mulai dari bentuk selnya itu panjang silindris. Untuk inti selnya banyak terletak di tepi sel. Terus kerja dari otot lurik itu sendiri itu dipengaruhi oleh kesadaran. Terus gerak dan ketahanannya itu cepat, tidak teratur, tetapi juga cepat lelah. Ciri-ciri selanjutnya ada letaknya itu berada di melekat pada rangka. Terus yang selanjutnya ada diskusi interkalaris. Nah, untuk diskusi interkalarisnya ini pada otot lurik itu tidak ada. Nah, selanjutnya ada otot polos atau otot alat-alat dalam tubuh. Ini ciri-cirinya, bentuknya ini gelendong, ujung meruncing. Terus inti selnya satu di tengah sel. Cara kerjanya ini tidak dipengaruhi kesadaran, jadi tidak dipengaruhi kesadaran. Terus gerak dan ketahanannya itu lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Kebalikannya dari otot lurik. Letaknya itu alat-alat tubuh bagian dalam, jadi di dalam organ-organ tubuh, seperti itu. Terus untuk diskusi interkalarisnya itu juga tidak ada seperti otot lurik. Dan selanjutnya ada otot jantung. Nah, otot jantung ini ciri-cirinya bentuk sel panjang silindris bercabang. Terus struktur seperti otot lurik tetapi bekerja seperti otot polos. Nah, unik sekali kan? Nah, yang selanjutnya ada inti sel banyak terletak di tengah sel. Terus cara kerjanya ini tidak dipengaruhi kesadaran, tetapi dipengaruhi oleh sistem saraf otonom atau saraf simpatik dan parasimpatik. Begitu. Terus gerak dan ketahanannya itu otomatis tidak cepat lelah atau bereaksi lambat. Dan untuk letaknya itu berada di jantung pasti. Yang namanya otot jantung itu pasti letaknya ada di jantung. Terus diskusi interkalarisnya itu ada. Selanjutnya, nah ini otot memiliki 8 bagian sebagai pendukungnya. Antara lain ada tendon, ventricle, origo, insersio, normotrofi, atrofi, hipertrofi, dan diskus interkalaris. Nah, yang pertama ada tendon. Tendon itu urat otot, bagian ujung otot yang mengecil. Untuk ventricle, 4 otot, bagian tengah otot yang mengembung. Origo, ujung otot yang melekat pada tempat yang tidak bergerak.
Insersio, ujung otot yang melekat pada tempat yang bergerak. Normotrofi, otot yang besarnya normal. Atrofi, otot yang mengecil atau lisut. Hipertrofi itu otot yang membesar. Diskus intercalaris, bagian kas otot jantung yang merupakan batas. Seperti itu. Kita lanjut, ini ada gambar gambar otot seseorang ya, ada gambar otot. Selain memiliki bagian-bagian tertentu, otot juga memiliki 3 karakteristik, yaitu ini ada karakteristik atau sifat otot. Kontraktibilitas itu adalah kemampuan untuk memendek. Jadi pada saat otot itu berkontraksi, maka ototnya itu sifatnya kontraktibilitas atau memendek, seperti itu. Terus yang kedua ada ekstensibilitas. Jadi kebalikannya kontraktibilitas yaitu kemampuan untuk memanjang, seperti itu. Jadi pada waktu otot melemas, itu otot akan memanjang, seperti itu. Yang ketiga ada elastisitas, kemampuan untuk kembali ke ukuran semula setelah memendek atau memanjang. Nah, selanjutnya cara kerja otot. Nah, kerja otot ini ada 2 macam, yaitu otot antagonis dan otot sinergis. Untuk otot antagonis terlebih dahulu, ini penjelasannya, 2 otot yang bekerja saling berlawanan, yaitu apabila satu otot berkontraksi, maka otot yang lain relaksasi. Terus sifatnya ada fleksi dan ekstensi. Fleksi merupakan gerak menekuk dan membengkokkan. Ekstensi merupakan gerak melurus. Contohnya, gerak pada siku, lutut, ruas jari, dan bahu. Gerak ekstensi lebih lanjut hingga melebihi posisi anatomi tubuh disebut hiperekstensi. Nah, selanjutnya ada sifat aduksi dan abduksi. Bisa dibaca lagi, itu aduksi itu apa, abduksi itu juga apa. Ada contohnya lagi. Terus yang selanjutnya ada elevasi dan depresi. Nah, ini juga ada penjelasannya, elevasi itu apa, depresi itu apa. Ada contohnya juga. Terus supinasi dan pronasi. Juga ada inversi dan eversi. Terus ada eiersi juga. Untuk otot sinergis itu 2 otot yang bekerja sama, yaitu sama-sama berkontraksi atau sama-sama relaksasi. Contohnya otot yang pronator yang terdapat pada lengan bawah. Otot pronator ada 2, yaitu otot pronator teres dan otot pronator quadratus. Bisa dibaca lagi. Oh ya, nanti setelah video pembelajaran ini kalian tonton dan kalian pahami, nanti saya juga akan membagikan modul berupa e-modul ya, nanti saya share, nanti bisa dipelajari juga. Di situ terdapat berbagai macam materi juga lengkap, materi-materi tentang sistem gerak pada manusia. Nah, ada bonusnya lagi, selain sistem gerak pada manusia, nanti pertemuan selanjutnya nanti juga akan membahas tentang sistem sirkulasi. Nah, di dalam modulnya itu selain sistem gerak pada manusia juga membahas tentang sistem sirkulasi. Jadi anak-anak bisa mempelajari semuanya yang ada di modul. Yang selanjutnya ini ada gangguan atau kelainan. Nah, gangguan atau kelainan pada sistem gerak pada manusia ini, yang pertama gangguan pada tulang ya. Ini ada gangguan fisik dan ada gangguan fisiologis.
Gangguan fisik ini ada patah tulang. Nah, biasanya patah tulang ini terjadi sebuah kecelakaan ya, mungkin tidak sengaja jatuh atau jatuh dari ketinggian atau kecelakaan saat berkendara dan lain sebagainya. Yang kedua ada retak tulang. Nah, retak tulang ini juga dialami oleh seseorang yang mengalami kecelakaan seperti itu. Entah itu kebentur benda-benda yang keras, itu bisa retak. Yang kedua ada gangguan fisiologis. Gangguan fisiologis ini ada rakitis. Rakitis itu merupakan tulang di mana kaki melengkung menyerupai huruf O atau X. Terus yang kedua ada mikrosefalus. Mikrosefalus itu pertumbuhan tulang tengkorak sehingga ada gangguan pertumbuhan tulang tengkorak ya, sehingga kepala berukuran kecil disebabkan karena pada masa bayi kekurangan kalsium. Terus ada juga osteoporosis. Ini gejala penurunan massa tulang sehingga tulang menjadi rapuh. Ini terjadi pada seseorang yang sudah tua seperti itu. Selanjutnya ini ada gangguan pada tulang, masih pada tulang. Gangguan pada tulang belakang. Nah, ini ada skoliosis, ada lordosis, ada kifosis. Skoliosis itu bengkok ke kiri atau ke kanan. Ada contohnya seperti itu. Lordosis itu tulang punggung terlalu bengkok ke depan. Itu lordosis ini. Terus kifosis terlalu bengkok ke depan. Kifosis itu punggung terlalu bengkok ke belakang. Nah, ini ada 4 contoh seseorang duduk dan 3 contoh orang duduk ini salah dan satunya benar. Yang terakhir ini sikap duduk yang benar itu seperti itu. Jadi jangan membiasakan duduk dengan posisi-posisi yang salah. Yang selanjutnya ada gangguan karena infeksi. Yang pertama ada artritis eksudatif, terus artritis sika, nekrosis, dan layu sendi. Bisa dibaca lagi. Selanjutnya ada sendi. Nah, gangguan pada sendi ini yang pertama ada dislokasi. Gangguan terjadi karena pergeseran tulang penyusun sendi dari posisi awal karena jaringan ligamen yang sobek atau tertarik. Yang kedua, terkilir. Yang ketiga ada ankilosis dan ada yang namanya artritis juga. Nah, artritis ini ada rematoid menurun, penyakit menurun ditimbulkan di segala umur ya. Penyakit ini ditandai oleh jaringan penghubung yang tumbuh di dalam sendi dan kemudian mengeras. Ada osteoartritis, penipisan tulang rawan yang menghubungkan persendian. Ada goutal artritis juga, kegagalan metabolisme asam urat sehingga terjadi penimbunan asam urat pada persendian. Ini ada gangguan pada otot, ada kram, nyeri otot, polio, sawan, kesleo, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir mungkin dari anak-anak semua, dari hasil penjelasan saya tadi, mungkin kalau ada yang belum jelas atau belum mengerti tentang sistem gerak pada manusia, bisa ditanyakan setelah ini. Jika waktunya masih ada waktu pelajarannya.
masih ada, bisa ditanyakan langsung di grup WA juga bisa, atau di luar jam pelajaran melalui chat pribadi juga bisa. Insya Allah saya jawab. Nah, untuk tugas mandirinya ini ada 3 pertanyaan. Kalian analisis, kalian identifikasi, dan kalian cari informasi untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Mungkin susah-susah gampang ya, tetapi kalau kalian mencari sumber-sumber yang relevan, insya Allah bisa menjawab dengan baik. Tugas mandiri dikumpulkan, ini ada keterangan yang saya beri warna merah. Kerjakan dengan baik, cari sumber referensi yang relevan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi dikumpulkan pada minggu depannya. Nah, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, apapun yang terjadi, apapun aktivitas kalian, tetap jaga diri dan jaga kesehatan, menjaga pola makan, pola tidur, dan pola olahraga kalian. Dan jangan lupa kalau tugasnya terlalu banyak menumpuk, tidak salah kalau kalian mengerjakan, itu adalah tanggung jawab kalian. Tetapi jika kalian merasa lelah dalam duduk untuk mengerjakan, kalian bisa melakukan aktivitas kecil seperti itu. Itu untuk melemaskan otot dan tulang kalian, sendi kalian, agar tidak kaku. Jika duduk terlalu lama itu tidak baik untuk kesehatan juga. Jadi disarankan untuk setiap 2 jam sekali itu diistirahatkan terlebih dahulu, dilemaskan seperti itu. Oke, baik anak-anak, cukup itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.